Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan ketakwaan dan keimanan ini kita menghadapi segala episode kehidupan dengan penuh husnudzan, dengan penuh kekuatan, dan di mana kekuatan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di masa seperti saat ini, di masa pandemi, kita menghadapi segalanya mesti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah dengan optimisme, yakni harapan kepada Allah taala, semoga Allah kepada kita semua. Masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, itu semua sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti akan kami timpakan ujian kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi berupa ketakutan, wal ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa baik dengan sakit maupun kehilangan orang yang kita cintai, was thamarat dan kekurangan buah-buahan. Tapi Allah mengingatkan wabasyiris sabirin, bira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah saja raji'un akan kembali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di ayat ini kita diingatkan, selain Allah
menjanjikan, sudah pasti akan menguji kita dengan aneka macam yang kita sendiri tidak menyukainya. Tapi ketahuilah pertama bahwa itu adalah bisyai'in, dengan sesuatu. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bisyai'in adalah dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa ketakutan, sedikit kekurangan. Artinya semuanya adalah sedikit. Ketika kita makan, tentu lebih banyak kenyangnya, tentu lebih banyak nikmatnya daripada rasa laparnya. Tapi itu pun oleh Allah diuji dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa ketakutan. Toh hidup kita tidak selamanya takut, ada juga senangnya. Tapi rasa takut itu jangan takut, hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam menghadapi masa pandemi ataupun krisis seperti saat ini, maka yang harus kita tanamkan satu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwa Allah Ta'ala memberikan kepada kita tidak hanya kesulitan, tapi ada pula kemudahan. Ada satu surah yang sangat familiar oleh kita semua, yakni surah Al-Insyirah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah Ta'ala mengingatkan, memberikan motivasi. Alam nashrah, dengan pertanyaan, bukankah kami telah melapangkan apa? Sadraka, dadamu. Yang dimaksud dada di sini, saudara sekalian, bukan dada secara fisik, tapi apa yang ada di balik dada, yakni qalbu. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Dalam arti ketika kita menghadapi aneka musibah ujian, maka kuncinya terletak pada qalbu kita. Kalau qalbu kita lapang, sebesar apapun masalah yang kita hadapi akan terasa mudah dan terasa kecil. Tapi sebaliknya ketika qalbu kita, hati kita terasa sempit, mungkin ketika kita tersenggol oleh orang pun akan terasa besar ketika hati kita sempit. Bahkan yang menjadi kata kunci kedua dari surah ini, selain kata lapang dada, ada kata kunci yang tidak kalah penting di ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah pun mengulang kembali, inna ma'al usri yusra. Mari kita resapi dua ayat ini. Allah tidak berkata di balik kesulitan ada kemudahan, tidak demikian. Tapi Allah berfirman, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Berarti bukan ada kesulitan dulu, kemudian datang di waktu selanjutnya datang kemudahan. Tidak demikian, tapi bersama, berbarengan dengan kesulitan yang kita alami, pasti ada kemudahan, pasti ada hikmahnya. Itu mesti kita yakini. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah berfirman, khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini. Allah bersabda dalam hadis qudsi, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula aku ciptakan dua kemudahan. Hadirin, ketika kita menghadapi kesulitan, Allah menjanjikan ada dua kemudahan. Karena itu yang harus kita tanamkan, seperti yang kami sampaikan di awal, adalah optimisme. Optimisme itu diawali dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, husnudzon. Husnudzon kepada Allah bukan dengan sangkaan yang sifatnya 50% atau dugaan, tapi justru husnudzon kepada Allah adalah berupa keyakinan. Ingatlah firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu berdasar keyakinan hambaku kepadaku.
Yang dimaksud dzan di sini adalah yakin. Beda dzan kita kepada selain Allah. Kalau kita kepada manusia ada husnudzan, baik sangka, belum 100%. Atau suudzan pun demikian. Karena dzan atau dugaan atau sangkaan biasanya tidak 100%. Beda halnya dengan keyakinan. Maka husnudzan kita kepada Allah Ta'ala maknanya adalah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan di balik kesulitan yang kita alami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentang kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Seorang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi, law kana al-usru fi hujrin, la talabahu al-yusra hatta yadkhula alaihi wa la yaghliba usrun yusra." Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam satu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merangsek masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka luar biasa kehidupan yang kita jalani ini, meskipun ada suka dan duka. Dan kita mungkin sebagian sering menganggap duka lara ataupun musibah sering lebih besar, itu karena mungkin hati kita belum lapang. Karenanya besarkanlah optimisme, bangunlah harapan. Meskipun kita akan mengakhiri tahun secara miladiah, yakni secara Masehi, tapi hakikatnya waktu sering berubah. Kapanpun waktunya, baik itu miladiah maupun hijriyah, setiap pergantian waktu yang kita harus lakukan adalah mengintrospeksi diri dan tentu menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Karenanya hendaknya kita bangun optimisme dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab al-yakin al-ilmu kulluh. Keyakinan, optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Dan bahkan terakhir saya ingin mengutip satu sabda dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalul ibadati intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah atau ibadah yang termasuk afdal adalah intidharul faraj, yakni menunggu kegembiraan. Saudara, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bisa jadi adalah optimisme menyambut datangnya kebahagiaan. Itu merupakan ibadah yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita dan memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan sehingga bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan baik dan dengan penuh kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الأجمل آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلداننا هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر جيران والكفار والمبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة